Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Putri Ramadhani, NIM 20823074. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi merupakan serapan bahasa dari Belanda, yaitu komunikati. Adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan berupa kata-kata, sedangkan komunikasi non-verbal merupakan komunikasi menggunakan gerak-gerik tubuh atau menunjukkan sikap tertentu. Misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian komunikasi, salah satunya yaitu menurut Anwar Arifin. Komunikasi merupakan jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia, serta syarat akan pesan maupun perilaku. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman antara pengirim pesan dan penerima pesan. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana sih komunikasinya efektif dan efisien. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan, tidak hanya saat bersama pasangan, namun juga dengan rekan kerja ataupun keluarga ataupun teman kampus kalian. Seperti yang Anda tahu, komunikasi menjadi salah satu cara ketika berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Tidak hanya memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Salah satu contoh komunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon, bisa dalam bentuk pertanyaan atau memberikan kritik dan saran, akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Mungkin Anda akan menganggap bahwa menjalin komunikasi efektif tentunya mudah, sebab sebagai makhluk sosial sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun ternyata masih banyak kesalahan yang biasa dilakukan dan perlu diperbaiki lagi. Apa sih tips membangun komunikasi efisien dan efektif? Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada mendengarkan lawan bicara. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Yang ketiga memberikan informasi dengan jelas. Yang keempat ada mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Oke, di sini saya akan menjawab tentang apa aja sih hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada tidak memotong pembicaraan seseorang. Yang kedua
menguasai materi. Yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Terus apa sih tolak ukur komunikasi yang efektif itu? Tolak ukur menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif adalah ketika Anda mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara, yang dimana menandakan bahwa Anda bisa menggunakan